Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan membahas soal-soal tentang BK ya teman-teman, tapi lebih ke pedagogik karena banyak teman yang mereka merasa kesulitan jika bercerita tentang bagaimana cara menjawab soal-soal pedagogik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara cepat kita bisa menjawab soal-soal pedagogik dengan mudah, terutama yang berhubungan dengan KKO dalam taksonomi Bloom. Nanti dalam deskripsi akan saya share untuk ranah kognitif C1 sampai C6 ya teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa mengklik link tersebut untuk teman-teman pelajari. Karena jika teman-teman tidak menghafalkan ini atau kurang memahami, maka teman-teman akan kesulitan dalam mengerjakan soal-soal berhubungan dengan KKO taksonomi Bloom. Jadi nanti teman-teman tinggal mengklik link aja yang ada di deskripsi. Sekarang kita langsung masuk ke soal nomor 1. Pada KD menentukan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis merah transversal. Materi dari tingkat kognitif pada KD tersebut adalah A. Hubungan dua garis sejajar C1, B. Hubungan dua garis sejajar C2, C. Hubungan dua garis sejajar C3, D. Hubungan dua garis sejajar C4. Untuk menjawab soal model seperti ini, teman-teman harus tahu kunci dari KKO ya. Jadi soal ini kuncinya itu yaitu dalam kata menentukan ya teman-teman. Dan harus tahu teman-teman, untuk menentukan itu ada di C berapa. Jadi untuk menentukan itu ada di C3 ya teman-teman. Nah, kalau ada di C3 maka jawaban yang benar yaitu yang C. Sama-sama C3. Begitu caranya teman-teman. Mudah kan jika teman-teman bisa memahami KKO yang ada dalam taksonomi Bloom. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Indikator menyebutkan benda-benda yang ada di kelas apabila dimasukkan dalam matriks kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuan berada pada posisi C1 mengingat, C3 mengaplikasikan, C2 memahami, C2 memahami. Di sini teman-teman dari soal juga harus tahu mana kunci dari kata dalam KKO. Yaitu di sini kuncinya yaitu menyebutkan ya teman-teman. Menyebutkan itu masuk dalam C berapa? Nah, untuk menyebutkan ini masuk dalam C1 ya teman-teman. Jadi jawaban yang sama itu yang mana? Yaitu yang A. Jadi teman-teman sudah mudah kan untuk menjawabnya kalau sudah menemukan kunci kata yang ada dalam KKO. Kemudian sekarang masuk ke soal nomor 3. IPK pengayaan yang paling tepat untuk KD menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaringan-jaringan makanan di lingkungan sekitar adalah A. Menyebutkan komponen ekosistem, B. Menjelaskan interaksi yang terjadi dalam ekosistem, C. Menghubungkan interaksi yang berlangsung dalam ekosistem, D. Memberikan contoh interaksi dalam ekosistem. Dalam soal nomor 3 ini, teman-teman cari dulu kuncinya ya yang ada dalam KKO, yaitu pengayaan ya teman-teman. Pengayaan ini adalah kunci yang ada dalam KKO. Dan pengayaan ini tuh berada pada level paling tinggi atau HOTS. Jadi teman-teman harus mencari antara A, B, C, D mana yang paling tinggi. Untuk A ini masuknya yaitu C1 ya teman-teman. Masuknya C1. Kemudian untuk yang B menyebutkan itu masuknya C2. Kemudian untuk yang C menghubungkan masuknya C5 ya teman-teman. C5. Kemudian untuk yang D itu memberikan masuknya C2. Nah, dari soal ini berarti sudah tahu mana yang levelnya paling tinggi, yaitu yang C ya teman-teman, yaitu menghubungkan. Nah, di sini ada teman-teman. Masuknya dalam C5 yaitu menghubungkan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A.
mencatat hasil pengamatan cuaca di suatu tempat. B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi. C. Melihat video tentang cuaca pada suatu tempat tertentu. D. Membaca dari berbagai sumber tentang cuaca. Di sini teman-teman harus lihat juga tahu mana kunci dari KKO ya teman-teman. Untuk nomor 4 ini adalah teman-teman harus membandingkan ya. Contoh membaca yang mengasah keterampilan. Jadi yang mengasah keterampilan berarti kita harus membandingkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Untuk yang A ini itu masuknya mencatat itu masuknya C1 ya teman-teman. Untuk nomor yang A ini masuknya C1. Untuk yang B ini membandingkan itu C5 ya teman-teman. Kemudian untuk yang C itu melihat itu C1. Kemudian yang D juga membaca maksudnya C1. Jadi untuk yang level paling tinggi ya teman-teman, level yang paling tinggi itu yaitu yang jawabannya yang B, membandingkan. Ada di C5 ya, membandingkan. Kemudian kita ke soal nomor 5. Jika guru akan menyusun indikator dengan tingkatan kognitif menganalisis C4, maka pada mata pelajaran IPA dengan kompetensi dasar mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati, maka rumusan indikator yang tepat adalah A. Menyelesaikan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. B. Menggunakan benda-benda yang ada di sekitar dalam kehidupan. C. Menyebutkan benda-benda yang ada di sekitar. D. Menguraikan makhluk hidup berdasar jenis makanan. Di sini ada menganalisis C4 ya teman-teman. Berarti teman-teman harus menjawab yang sesuai juga dengan C4. Untuk yang A ini menyeleksi itu masuknya C4 ya teman-teman. Menyeleksi ini C4, kemudian yang B menggunakan itu masuknya C3, kemudian yang menyebutkan ini masuknya C1, dan yang D menguraikan masuknya C2. Jadi yang sesuai, yang sama dengan menganalisis tingkatannya itu C4, yaitu yang A. Gitu ya teman-teman, jadi mudahkan jika teman-teman memahami tentang KKO, menghafalkan dan juga paham. Insya Allah teman-teman akan diberikan kemudahan gampang dalam menjawab soal-soal pedagogik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan sampai ketemu di kesempatan lain kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.